Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Oke, hari ini kita ketemu lagi pada mata kuliah Sejarah Teori Ekonomi Makro dengan Ibu dosen pengampu Desita Gumanti, SPD MPDE. Oke, sekarang adalah pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas mengenai sejarah lahirnya ilmu ekonomi. Oke, tentunya saudara masih ingat ya bagaimana sejarah lahirnya ilmu ekonomi, yaitu ekonomi awalnya dari Yunani ya, dengan istilahnya oikos dan nomos yang berarti aturan rumah tangga. Nah, maksudnya aturan rumah tangga di sini apa? Nah, dari aturan rumah tangga individu, perusahaan, sampai negara. Nah, itu yang dimaksud dengan istilah ekonomi ya. Oke, kalau ahlinya siapa? Masih ingat? Nah, yang dikatakan dengan first economist adalah Aristoteles. Nah, sementara yang sering kita kenal sebagai bapak ekonomi adalah Adam Smith ya. Oke, itu sedikit review mengenai materi kita minggu kemarin. Sekarang kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Pada hari ini materi kita adalah mikroekonomik versus makroekonomik. Jadi kita akan membandingkan antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita mempelajari mikroekonomi dengan makroekonomi ini sehingga saudara nanti mampu untuk mengkaji latar belakang atau bagaimana sejarah perkembangan ilmu ekonomi dilihat dari ekonomi mikro dan makro, juga dilihat dari tinjauan peran tokoh-tokoh ekonomi serta membandingkan perkembangan ilmu ekonomi klasik dengan model Keynesian ya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Oke, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita selalu akan dihadapkan dengan persoalan 3 ya. Nah, kelangkaan, keterbatasan sumber daya, juga bagaimana alternatif kita memilih pilihan ya, melakukan pilihan dari permasalahan tersebut di mana terjadi kelangkaan dan juga alat pemuas kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, persoalan-persoalan tersebutlah yang akhirnya mendorong ilmu ekonomi itu semakin berkembang. Nah, kemudian perkembangan ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ilmu ekonomi mikro dan juga ilmu ekonomi makro. Oke, kita lihat pertama dulu adalah ilmu ekonomi mikro ya. Nah, mikroekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi, para pelaku ekonomi secara individual. Nah, siapa aja di sini? Seperti produsen, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis ya. Oke, dalam mikroekonomi kita mempelajari bagaimana individu itu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai ke tingkat kepuasan yang optimum atau maksimum ya. Oke, secara teori, tiap individu itu dia akan melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimum bersama dengan individu lain, sehingga akan menciptakan keseimbangan. Nah, dengan asumsinya adalah ceteris paribus ya, di mana hal tersebut tentunya menjadi solusi dalam pemecahan masalah variabel-variabel nanti makroekonomi. Oke, kalau dari ahlinya kita lihat ini ada Nicholson ya, tahun 2002. Nah, ilmu ekonomi itu menurut Nicholson nyatakan tentang studi tentang pilihan-pilihan ekonomi oleh individu dan perusahaan dan bagaimana pilihan tersebut akhirnya menciptakan pasar ya. Oke, itu kita bahas mengenai secara dasar mengenai ilmu ekonomi mikro. Kita lanjutkan kepada ilmu ekonomi makro.
Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi makro? Nah, ilmu ekonomi makro ini mempelajari variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Nah, kalau dalam ekonomi makro atau dalam skala kecil, nah yang dipelajari adalah individu, perusahaan gitu ya. Kalau dalam variabel ekonomi makro, variabel-variabel yang dipelajari adalah secara agregat atau keseluruhan. Nah, apa contohnya? Pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau juga bisa neraca pembayaran internasional. Nah, itulah variabel-variabel yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro. Sama ketika saudara kuliah ekonomi makro ya. Nah, nanti akan belajar tentang bagaimana menghitung pendapatan nasional, bagaimana kesempatan kerja, menghitung tingkat pengangguran, gimana menghitung laju inflasi, pertumbuhan ekonomi kita seperti apa sekarang, menghitung GDP, GNP gitu ya. Nah, itulah yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro. Oke, kita lanjut ke ada beberapa masalah yang dibahas dalam ekonomi makro. Nah, pertama kita lihat sejauh mana sumber daya yang ada dimanfaatkan pada kegiatan ekonomi. Nah, kalau sudah dimanfaatkan semuanya, keadaan itu kita sebut dengan full employment. Nah, kalau belum dimanfaatkan secara baik gitu ya, secara penuh, nah dikatakan dengan underemployment. Nah, apa maksudnya full employment? Full employment itu artinya ya sudah dimanfaatkan dengan penuh, artinya tidak ada pengangguran. Nah, kalau belum dimanfaatkan dengan baik semuanya, artinya underemployment ya, artinya masih terdapat pengangguran. Oke, yang kedua, nah dalam ekonomi makro juga dibahas mengenai sejauh mana perekonomian itu stabil, khususnya stabilitas moneter. Nah, stabilitas moneter itu apa maksudnya? Nah, kalau kata-kata moneter ya biasanya terkait dengan uang gitu ya. Nah, ini disampaikan di sini bahwa apabila nilai uang itu cenderung turun, maka akan terjadi inflasi. Nah, sebaliknya akan terjadi deflasi. Nah, pasti saudara sering ya dengar apa maksudnya dengan inflasi? Ingat apa itu inflasi? Nah, inflasi itu adalah jumlah uang yang beredar itu banyak. Nah, kalau jumlah uang yang beredar banyak, tentu nilai uang itu dia akan turun ya. Nah, begitu dengan sebaliknya deflasi, artinya uang yang beredar sedikit. Nah, kalau uang yang beredar sedikit, artinya nilai uang akan cenderung tinggi ya. Oke, selanjutnya kita lihat juga masalah yang dibahas dalam ekonomi makro. Nah, sejauh mana perekonomian itu mengalami pertumbuhan? Nah, pertumbuhan yang baik itu disertai dengan distribusi pendapatan yang merata gitu ya. Nah, apa artinya? Tidak tinggi ketimpangan antara atau jurang antara pendapatan masing-masing warga negara gitu ya. Nah, itu yang dibahas dalam ekonomi makro. Nah, di sini Ibu ada tabel. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya gitu ya, secara umum perbedaan antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro. Nah, kita lihat di sini ada 3 perbedaannya. Dari sisi harga kita lihat dulu ya. Pertama, nah harga kalau dalam ekonomi mikro, nilai dari suatu komoditas itu ditinjau dari barang tertentu saja. Kemudian dalam ekonomi makro, nilai dari komoditas itu ditinjau dari secara agregat ya atau keseluruhan. Nah, kemudian unit analisis. Nah, dalam ekonomi mikro, kegiatan ekonominya itu lebih ke secara individual. Nah, misalnya permintaan dan penawaran. Nah, siapa yang melakukan permintaan? Nah, siapa? Si konsumen ya. Yang melakukan penawaran adalah produsen. Makanya kita juga mempelajari tentang perilaku konsumen, perilaku produsen, kemudian pasar. Nah, oke. Kemudian biaya dan laba rugi perusahaan juga dibahas dalam ekonomi mikro. Kemudian kita lihat ke ekonomi makro. Nah, kalau dalam ekonomi makro pasti bahasanya selalu mengenai agregat atau keseluruhan. Nah, dalam ekonomi makro unit analisisnya yang seperti yang disampaikan tadi secara keseluruhan ya, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan ekonomi.
Nah, masih ingat apa kebijakan ekonomi? Ada dua ya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sudah belajar mengenai kebijakan ekonomi? Oke, ada dua di sana ya, kebijakan ekonomi, ada kebijakan fiskal. Kalau kata-kata fiskal berarti kita selalu akan berkaitan dengan pajak ya. Kemudian kebijakan ekonomi moneter. Nah, moneter biasanya berkaitan dengan uang. Oke. Kemudian kita lihat perbedaan yang ketiga adalah tujuan analisisnya. Kalau dalam ekonomi mikro, lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Nah, sementara pada ekonomi makro, lebih memfokuskan pada analisisnya pada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Oke, jadi secara umum dalam ekonomi mikro itu dia lebih banyak ke hal yang kecil secara individual ya. Tapi kalau dalam ekonomi makro, pembahasannya lebih luas, lebih agregat atau menyeluruh. Oke, itu secara umum perbedaan antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro. Oke, nah sekarang ada sedikit pertanyaan yang bisa saudara jawab nanti ya. Nah, saudara sudah ibu paparkan mengenai perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro. Nah, menurut saudara, apa yang melatar belakangi perbedaan antara keduanya ini ya, antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Silakan nanti dijawab. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke sejarah perkembangannya karena kita perkuliahannya adalah sejarah teori ekonomi, tentu kita harus bahas juga bagaimana sejarahnya gitu ya. Oke, kita lihat dulu ekonomi mikro sebagai teori ekonomi klasik. Nah, ekonomi mikro, gimana sejarahnya gitu ya. Nah, kalau dalam ekonomi mikro seperti yang disampaikan tadi, permasalahannya dari unit-unit ekonomi yang individual. Nah, bagaimana perkembangannya? Dimulai dari ahli-ahli klasik pada abad ke-18, 19 seperti Adam Smith, David Ricardo, kemudian dikembangkan lagi oleh Marshall dan Piaget. Oke, ada beberapa anggapan dasar dalam ekonomi mikro, ada 3 di sini. Nah, dalam anggapan dasarnya dalam ekonomi mikro, pertama kita lihat setiap subjek ekonomi itu selalu bertindak rasional. Nah, apa maksudnya rasional di sini ya? Nah, konsumen itu pasti dia akan selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimal. Nah, dari setiap barang yang dikonsumsi ya. Betul nggak? Iya ya, kalau kita sebagai konsumen, pasti kita akan berusaha untuk mencapai kepuasan yang maksimum dari barang yang kita atau jasa yang kita konsumsi. Nah, kalau dari sisi produsen, produsen tentu dia mau apa yang maksimumnya? Tentu keuntungan atau keuntungan yang maksimal yang diinginkan oleh si produsen. Oke, kita lihat yang kedua. Anggapan dasarnya adalah setiap subjek ekonomi mempunyai informasi yang lengkap atas segala sesuatu yang terjadi di pasar. Jadi tidak ada yang ketimpangan informasi di sini ya. Nah, informasi itu dimiliki oleh setiap subjek ekonomi secara lengkap. Oke, yang ketiga, tingkat mobilitas yang tinggi dari para ahli ekonomi sehingga dapat segera menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Artinya tingkat mobilitas ini apa artinya? Tingkat pergerakan yang tinggi ya. Jadi para ekonom itu dia memang terjun langsung ke pasar, dilihat dari tingkat mobilitas yang tinggi ini ya. Jadi mereka memang tahu seperti apa kejadian atau perubahan yang terjadi di pasar. Oke, masih mengenai mikroekonomi. Nah, ahli ekonomi klasik itu beranggapan bahwa kegiatan ekonomi itu dia akan berkembang secara efisien. Pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat dan selalu akan mencapai full employment ya. Nah, sehingga mereka merasa bahwa masalah ekonomi itu akan teratasi jika ekonomi itu dikembalikan pada kondisi keseimbangan
dengan asumsi alam semesta itu berjalan teratur. Nah, akan selalu seimbang gitu ya dalam menurut teori klasik, sehingga sistem ekonomi pun mampu memulihkan sendiri. Nah, misalnya apa yang terjadi dalam sistem ekonomi itu, dia akan mampu memulihkan dirinya sendiri gitu ya, atau self adjustment. Nah, karena menurut aliran klasik itu ada namanya kekuatan pengatur yang disebut dengan invisible hand. Nah, invisible hand ini sering disampaikan ahlinya adalah Adam Smith ya, yang menyatakan tentang invisible hand. Apa maksudnya invisible hand atau tangan yang tidak terlihat gitu ya? Nah, maksudnya di sini adalah mekanisme pasar. Yaitu apa itu mekanisme pasar? Nah, berdasarkan pada interaksi kekuatan demand dan supply. Apa itu demand? Permintaan ya, dan supply penawaran. Nah, inilah yang menjadi kekuatan dalam mekanisme pasar, sehingga dalam ekonomi mikro itu tidak ada campur tangan dari pemerintah. Oke, kita lanjut. Nah, selain Adam Smith, dalam ekonomi mikro ada Jean-Baptiste Say ya, yang menyatakan juga dia mendukung dari pendapat Smith yang sering disampaikan sebagai hukum Say. Supply creates its own demand. Nah, maksudnya di sini adalah barang jasa yang diproduksi itu pasti dia akan terserap sampai tercapai keseimbangan pasar. Nah, berapapun barang yang diproduksi gitu ya, nah akan terserap dalam pasar sehingga nanti akan tercapai ke titik keseimbangan, sehingga pasar itu dia mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien melalui pertukaran atau exchange ya. Kemudian juga selain Say ya, hukum Say, ada Leon Walras. Nah, dia menyatakan model ekonomi keseimbangan pasar simultan yang menjadi dasar analisis model keseimbangan umum, general equilibrium ya. Oke, kesimpulannya di sini adalah aliran klasik itu dia mempunyai konsekuensi bahwa proses pertukaran itu adalah salah satu-satunya cara untuk berinteraksi. Nah, makanya titik pokok dalam pembahasan ekonomi klasik itu adalah perilaku pelaku ekonomi. Nah, siapa saja di situ? Ada produsen dan konsumen dalam rangka mencapai keseimbangan. Nah, kalau sudah dia keseimbang gitu ya, nah maka perekonomian secara total juga akan keseimbang. Nah, oleh sebab itu, teori ekonomi klasik itu sering identik dengan teori ekonomi mikro. Oke, itu mengenai teori ekonomi mikro. Kita lanjut ya. Nah, dalam teori ekonomi mikro tadi berdasarkan kepada pemikiran klasik ya. Nah, Adam Smith, Jean-Baptiste Say ya. Kemudian kita lanjut ke ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro dia berkaitan dengan revolusi Keynes ya. Nah, kita lihat bagaimana lahirnya teori ekonomi makro. Nah, pertama adalah terjadinya Great Depression tahun 1929 sampai 1933. Nah, apa maksudnya ini Great Depression ya, depresi besar? Nah, di sini adalah peristiwa ekonomi yang sangat traumatik ya, tahun 1920-an ini. Nah, di sini Amerika Serikat mengalami kemerosotan sampai 30% dari output industri. Nah, 50% dari bank komersialnya ambruk, tingkat penganggurannya itu naik ya, 25%. Nah, sehingga negara-negara Eropa juga mengalami ancaman bencana dari Great Depression, krisis ekonomi yang besar sekali ya. Oke, melihat kejadian ini, akhirnya pasar bebas berkembang perasaan cemas, akan muncul kehilangan pekerjaan, kelaparan, perang gitu ya. Nah, kemudian dari kejadian ini, nah, banyak ekonom pada zaman tersebut mempertanyakan kembali ekonomi kapitalisme yang dikembangkan oleh kaum klasik ya. Nah, akhirnya mereka tentu mencari alternatif apa yang terbaik selain sosialisme, nasionalisme, dan perencanaan terpusat.
Oke. Nah, ini ya Great Depression. Apa maksudnya? Nah, disebut dengan kemunduran ekonomi global tahun 1929 karena terjadi krisis keuangan global. Nah, negara industri pun negara berkembang dia turut hancur ekonominya ya. Nah, perdagangan internasional pun berkurang drastis. Nah, juga dikenal sebagai jatuhnya perekonomian Amerika Serikat. Oke, nah kita lihat siapa ahlinya dalam makroekonomi. Kita lihat di sini ahlinya adalah John Maynard Keynes. Nah, dia pemimpin aliran Cambridge baru ya. Di dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money tahun 1936. Nah, Keynes ini mengajarkan bahwa kapitalisme itu dia tidak stabil. Nah, dia tidak ada kecenderungannya ke arah full employment. Apa tadi full employment? Nah, artinya kesempatan kerja penuh ya, artinya tidak ada yang menganggur. Nah, kemudian si Keynes ini ya, dia menolak tentang perlunya nasionalisasi perekonomian, penempatan kontrol upah harga, dan intervensi dalam permintaan dan penawaran. Nah, dalam makroekonomik menurut Keynes ini pemerintah itu mengendalikan kapitalis. Nah, berarti di sini adalah peran pemerintah penting sekali di sini ya. Nah, apa perannya? Menjalankan kebijakan defisit anggaran, melakukan pengeluaran untuk kerja publik. Nah, gimana dia pemerintah itu memulihkan kepercayaan. Kalau di klasik dia kan menurunkan harga atau upah. Nah, tapi di sini apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam ekonomi makro? Oke, kita lihat lanjut lagi ya. Keynes itu dia menunjukkan bahwa pengangguran itu dapat terjadi bahkan jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, dia ini bertentangan sekali dengan klasik ya. Kalau klasik menyatakan bahwa akan ada full employment, artinya kesempatan kerja penuh, tapi Keynes menentang ini ya, bahwa pengangguran itu akan selalu terjadi. Nah, akhirnya banyak ahli ekonomi ini yang menerima pendapat dari Keynes. Nah, kelompok tersebut disebut dengan Keynesian economists ya. Nah, sampai saat sekarang pun masih banyak negara-negara yang mempraktekkan. Oke, itu dari model ekonomi makro ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini Ibu ada tabel yang mungkin lebih memudahkan saudara untuk memahami bagaimana model klasik. Model klasik itu tadi yang disampaikan oleh Adam Smith ya. Nah, kemudian versus dengan model Keynesian oleh Keynes. Nah, kita lihat pertama, model klasik itu dia menekankan analisisnya pada perilaku individu. Nah, karena dia termasuk ke ekonomi mikro ya. Nah, perilaku individu seperti perusahaan, si produsen, tenaga kerja, konsumen. Nah, dalam konteksnya lebih terbatas atau hanya industri gitu ya. Kemudian model Keynesian. Nah, fokusnya di sini adalah perilaku agen ekonomi dalam konteksnya agregat atau keseluruhan. Nah, itu bedanya dari analisisnya atau fokusnya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Nah, dalam model klasik nyatakan bahwa struktur pasarnya itu adalah persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Ciri-cirinya adalah informasinya bersifat sempurna, simetris gitu ya. Apa maksudnya simetris di sini? Artinya penjual atau pembeli itu memiliki informasi yang sama terkait dengan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, kemudian input atau output adalah homogen. Artinya barang yang diperjualbelikan di sana adalah homogen. Apa maksudnya homogen?
Artinya sifat suatu barang atau jasa yang diperdagangkan di situ adalah seragam gitu ya, baik dari bentuk, kualitas, harga. Nah, itu contohnya dalam pasar persaingan sempurna ya. Nah, para pelaku ekonomi bersifat rasional dan bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Nah, kita ingat juga lagi tadi ya, dalam model klasik itu adalah mekanisme pasar itu ya dapat tercapai kalau uang itu hanya sebagai alat transaksi. Nah, jadi teori klasik ini menekankan masalah ekonomi pada sisi penawaran saja. Nah, itu secara klasik ya. Kemudian kita lihat ke model Keynesian. Nah, struktur pasar kalau dalam ekonomi klasik, dalam model klasik tadi adalah pasar persaingan sempurna. Nah, kalau dalam Keynesian adalah struktur pasarnya yaitu monopolistik. Apa itu monopolistik? Nah, pasar monopolistik adalah struktur pasar itu di mana barang yang diperjualbelikan dia cenderung sama, cuman ada beberapa perbedaan di beberapa aspek gitu ya. Oke, silahkan, apa contohnya pasar monopolistik? Nah, pasti saudara sudah belajar ya. Apa contohnya pasar persaingan sempurna? Kemudian kita lihat apa ciri-cirinya dari pasar monopolistik ini ya. Pertama, informasi itu tidak sempurna atau asimetris. Nah, lawan dari pasar persaingan sempurna tadi ya. Nah, kemudian barang diperjualbelikan adalah heterogen. Nah, kemudian uang itu tidak hanya sebagai alat transaksi, tapi juga untuk penyimpan nilai ya. Nah, bisa juga untuk tindakan spekulasi di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke siapa yang mempelopori. Nah, kalau dalam model klasik ada Adam Smith, Jean Baptiste Say, sampai S.C. Pigot ya. Kemudian dalam Keynesian ada John Maynard Keynes. Nah, jadi namanya yang dipakai ya dalam model Keynesian. Nah, dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Nah, kenapa muncul? Karena kritik terhadap ekonomi klasik karena terjadinya Great Depression. Oke, kemudian yang terakhir, pasar itu diasumsikan kalau dalam klasik ya, berstruktur persaingan sempurna, jadi intervensi dari pemerintah itu tidak dibutuhkan dan uangnya bersifat netral. Berbeda dengan Keynesian, pasar itu diasumsikan bukan persaingan sempurna, yang tadi ya, monopolistik. Nah, uang itu tidak netral dan campur tangan pemerintah itu dibutuhkan dalam perekonomian. Oke, itu secara lebih rinci dari tabel mengenai perbedaan antara model klasik dengan model Keynesian. Oke, satu pertanyaan lagi. Nah, menurut saudara seperti yang sudah Ibu paparkan, apakah ada hubungan antara ilmu ekonomi makro dengan ilmu ekonomi mikro? Hubungan antara ilmu ekonomi makro dan mikro dengan aliran pemikiran Keynesian dan klasik. Nah, jika ada ya, tentu jelaskan di mana letak hubungannya. Nah, silahkan saudara jawab nanti. Oke, berarti selesai untuk perbedaan antara mikroekonomi dengan makroekonomik. Materi kita hari ini makroekonomik versus mikroekonomik. Nah, baik itu secara umum dan juga secara sejarahnya, teori sejarahnya ya. Nah, Ibu harapkan saudara cukup paham dengan video pembelajaran yang Ibu sampaikan ini. Dan nantinya tentunya kita juga akan diskusi. Silakan kita diskusi nanti baik melalui WA, grup WA maupun classroom ya. Dan juga jangan lupa dijawab, ada tadi pertanyaan Ibu. Nah, silakan saudara jawab pertanyaannya nanti ya. Oke, baik, selesai untuk materi kita hari ini mengenai mikroekonomik versus makroekonomik. Sekian dulu, mungkin kalau ada salah kata Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.